Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kota begitu mencekam penculikan dan pembantaian para petinggi angkatan darat dalam sebuah operasi berdarah telah menggegerkan santero negeri. Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi tertuduh di balik tragedi yang terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965 itu. Kampanye anti komunis segera menyebar luas, nyaris seluruh elemen bangsa bergolak. Tidak terkecuali kaum muda yang tergabung dalam berbagai organisasi dengan latar belakang yang berbeda-beda, tapi memiliki benang merah tidak sejalan dengan garis ideologi PKI. Setelah melalui proses dan dinamika yang cukup alot, pada 25 Oktober 1965 terbentuklah suatu wadah untuk menaungi golongan muda dan mahasiswa yang sangat yakin bahwa orang-orang PKI adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Wadah itu bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disingkat KAMI. Sebelum KAMI dibentuk, golongan muda dan mahasiswa Indonesia khususnya di Jakarta sudah memiliki organisasi payung bernama Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI). Organisasi ini merespon penculikan dengan menyelenggarakan rapat presidium pada tanggal 10 sampai 23 Oktober 1965. Namun tidak mudah bagi PPMI menyepakati satu pandangan terkait hal itu. Pasalnya, meskipun kelompok terbesar adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), unsur sayap kiri dan PPMI cukup kuat, yakni Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, juga Perhimpunan Mahasiswa Indonesia. Ketiganya tak mau ada tindakan keras terhadap PKI. Kelompok yang dengan tegas menghendaki adanya tindakan keras terhadap PKI adalah organisasi berhaluan kanan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sekretariat organisasi mahasiswa lokal dan mahasiswa Pancasila yang lebih condong berideologi nasionalis memang tidak sengotot kubu kanan, namun tampak jelas memberikan dukungan. Begitu pula dengan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI). Kubu yang kontra PKI akhirnya kehabisan kesabaran. Mereka melapor kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Syarif Tajeb terkait pertentangan yang terjadi di internal PPMI. Pak Menteri lalu menyarankan agar diselenggarakan pertemuan antara seluruh perhimpunan mahasiswa pada 25 Oktober 1965. Syarif bahkan menyediakan rumahnya untuk menggelar forum tersebut. Rum Ali dalam artikelnya berjudul Kisah 1966 dari 10 Januari menuju 11 Maret mengatakan pertemuan itu tidak menyertakan kelompok mahasiswa pro PKI. Alhasil, GMNI harus menghadapi serangan-serangan dari kubu sayap kanan sendirian. GMNI yang merupakan organisasi mahasiswa penyokong Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah pendukung setia Presiden Soekarno yang juga masih belum bersikap tegas terhadap PKI. Maka dari itu, GMNI cenderung menunggu dan berupaya sekuat tenaga menghindarkan PPMI dari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Menteri Syarif sendiri sebenarnya bimbang dalam menyikapi pertentangan di tubuh PPMI ini. Di satu sisi ia adalah pembantu presiden, namun di sisi lain terbuka kemungkinan yang lebih menguntungkan dirinya apabila terjadi sesuatu yang buruk pada kekuasaan Soekarno. Maka, sebagai jalan tengah, Syarif mengizinkan dibentuknya wadah baru dengan tujuan memberikan respon keras terhadap tragedi G30S. Namun dengan syarat GMNI harus didudukkan sebagai pimpinan utama dalam kepengurusannya. Maka disepakati kami sebagai wadah baru merespon PPMI masih ada. GMNI tidak bersedia masuk dalam jajaran presidium kami, bahkan menarik diri. Mereka mundur karena merasa PPMI masih harus dipertahankan. GMNI ini dipimpin oleh Bambang Kusnohadi. Mereka adalah pendukung PNI, pimpinan Ali, Sastromijojo, dan Surahman, yang berhaluan agak ke kiri-kirian serta lebih dekat dengan Soekarno. Di pihak lain, ada pula PNI versi konservatif yang dimotori oleh Osa Maliki dan Usep Tanawijaja.
PNI Osa Usep juga punya GMNI sendiri yang dipimpin oleh Surjadi. Maka sepeninggal GMNI rombongan Bambang Kusnohaji pendukung PNI ASU, kami kemudian menggait GMNI versi Surjadi. Meski Menteri Syarif kebingungan dengan situasi ini, akhirnya ia mengambil keputusan untuk ikut dengan kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Namanya bahkan tercatat sebagai salah seorang pendiri kami yang ternyata berdampak positif terhadap karir politiknya di Orde Baru. Organisasi baru ini menguat dengan cepat karena mendapat dukungan dari Angkatan Darat, juga kalangan agama termasuk pemuda Ansor dari Nahdlatul Ulama atau NU, hingga para mantan anggota Partai Sosialis Indonesia PSI. Tak hanya itu, kemunculan kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia juga segera ikut oleh munculnya perhimpunan serupa seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia, dan lain-lain. Rombongan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia segera menjalankan misinya dengan menggelar rangkaian demonstrasi. Mereka mengajukan 3 tuntutan rakyat Tritura, yakni bubarkan PKI, rombak atau bubarkan Kabinet Dwi Kora. Gerakan yang melibatkan puluhan ribu orang ini ternyata tidak terkendali, bahkan menjurus brutal. Kantor pusat PKI dibakar, sentimen anti komunis dan anti Cina yang kian berkobar diikuti aksi bakar-membakar rumah-rumah dan penghancuran harta, juga nyawa yang tidak kenal ampun. Puncaknya terjadi pada 24 Februari 1966 ketika demonstrasi digelar di depan Istana Negara. Massa berujung berontak dengan resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden, hingga menelan korban jiwa. Salah satunya adalah seorang demonstran dari Universitas Indonesia UI. Demonstrasi besar-besaran itu dilakukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan rombongannya sebagai protes atas reshuffle kabinet yang diumumkan Soekarno pada tanggal 21 Februari 1966. Mereka tidak puas karena presiden masih melibatkan orang-orang PKI di pemerintahan. Sehari setelah demonstrasi besar itu, pasukan kami akhirnya dibubarkan pemerintah. Meskipun berumur singkat, yakni kurang lebih 4 bulan, apa yang dilakukan pasukan kami merupakan mata rantai penting dalam rangkaian pengganyangan PKI, sekaligus meruntuhkan rezim Soekarno alias Orde Lama. Itulah sejarah kelam yang pernah dilakukan oleh mahasiswa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.